Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bertemu kembali untuk mengikuti diklat, yaitu mengenai Roh Kudus. Engkau yang menyingkapkan dirimu kepada kami, Roh Kudus, karena kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kalau bukan Engkau yang menyingkapkan itu kepada kami tidak mungkin dapat mengenal Engkau dengan baik, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, juga kuasai hati, pikiran, dan lidah hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan merupakan sesuatu yang berasal dari Engkau. Singkapkan dirimu lebih lagi, Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Topik kita hari ini adalah pribadi yang begitu luar biasa. Jadi di dalam diklat kita yang pertama, kita sudah belajar mengenai roh, jiwa, tubuh. Diklat yang kedua kita sudah belajar mengenai kasih karunia dan iman oleh Pastor Jacob yang dibawakan dengan sangat manis sekali. Dan kemarin kita juga sudah belajar mengenai kekuatan PPW, dibawakan dengan begitu luar biasanya oleh Pastor Michael. Dan ini adalah kaitannya healing and blessing. Hari ini kita belajar pribadi yang ya itu semua gitu loh. Jadi diklat pertama sampai diklat ketiga itu ada karena ada pribadi yang hari ini kita diskusikan, ada pribadi yang hari ini kita bicarakan, pribadi yang begitu luar biasa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan saya sendiri berpikir dalam hati bahwa topik yang saya bawakan ini di antara topik yang lain adalah topik yang sangat mudah, topik yang paling mudah. Mengapa? Bukan karena kita ini bisa belajar dengan pintar ya, dengan akal kita mengenal dia. Karena kalau secara akal kita tidak mungkin menyelami dia. Saya mengatakan topik ini sangat mudah. Karena apa? Karena hari ini dialah yang akan menyingkapkan dirinya kepada kita. Amin. Hari ini dialah yang akan menyampaikannya melalui saya. Dan hari ini dialah yang akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Mengapa diklat hari ini saya katakan sangat mudah? Karena yang kita bicarakan, pribadi yang begitu manis yang kita bicarakan hari ini ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, kalau misalnya Bapak Ibu disuruh menulis satu kata saja mengenai pribadi yang satu ini, yaitu pribadi Roh Kudus, kira-kira kata apa yang muncul? Silakan Bapak Ibu tulis di chat. Saya ingin melihat sejauh mana kita mengenal. Silakan ditulis di chat. Satu kata saja. Boleh kata sifat, boleh kata apapun yang terkait dengan Roh Kudus. Apa yang terlintas di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu kalau mendengar Roh Kudus? Haleluya. Silakan. Ya, silakan boleh di chat Bapak Ibu. Lewat chat boleh, silakan. Iya. Lembut. Haleluya. Roh Kudus adalah penolong. Haleluya. Ya, saya tunggu kurang lebih 5 detik lagi. Penghibur. Haleluya. Ya, saya tunggu 2 lagi. Kekuatan. Haleluya. Ya, 1 lagi boleh, 1 lagi. Haleluya. 3 detik lagi. Kuasa. Kelemah lembutan. Mengingatkan. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya harap kudus, ya, haleluya, haleluya, itu segala-galanya ya. Saya harap apa yang Bapak Ibu tuliskan itu Bapak Ibu dan saya mengalami semuanya. Amin, haleluya. Mari kita akan masuk ke dalam pembahasan kita lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya, tapi ini tidak usah ditulis di chat ya, kira-kira satu kata apa yang Bapak Ibu muncul di pikiran Bapak Ibu kalau membicarakan mengenai saya, Heri Santoso? Nah, tidak usah dicat. Seberapa cepat dan seberapa bisa Bapak Ibu nulis ya? Paling yang tidak begitu kenal paling tidak muncul gitu loh ya. Paling yang kenal saya hanya sebatas di Zoom ya, sekenalnya aja di Zoom.
Oh, orangnya gini, ya, orangnya gini. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak tahu kebiasaan-kebiasaan buruk apa ketika saya di rumah. Kalau saya tidur kayak apa, kalau saya mandi kayak apa, Bapak Ibu saya jamin tidak tahu. Yang tahu hanya istri saya. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kalau sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan tulis suami atau istri Bapak Ibu dalam satu kata, tidak usah tulis di chat, contoh aja ya. Apa yang tertanam pasti cepat dan pasti ngerti sampai satu titik apapun. Betul ya? Demikian pula dengan Roh Kudus. Kalau kita mengalami, kalau kita bergaul karib dengan Roh Kudus setiap hari, maka saya yakin Bapak Ibu akan mengenal, akan mengerti Dia itu siapa, kesukaannya itu apa, lalu bagaimana bergerak di dalam healing and blessing. Amen. Nah, kalau kita berbicara Roh Kudus, hari ini kita tidak berbicara mengenai bagaimana kita mempelajari Roh Kudus. Tidak, karena kemarin atau hari ini saya ditegur keras. Ya, Roh Kudus bicara keras di dalam hati saya. Jangan mempelajari saya, katanya. Nah, jangan mempelajari, tapi apa? Alami. Amen. Ya, Roh Kudus itu harus dialami. Karena Roh Kudus itu bukan tokoh-tokoh politik, bukan tokoh agama. Ya, Roh Kudus bukan tokoh politik, bukan tokoh agama yang kita bisa pelajari biografinya, tapi kita nggak ngalami. Tapi Roh Kudus itu Bapak Ibu harus bergaul. Amen. Kata kuncinya adalah bergaul. Jadi hari ini kita bukan mempelajari, tapi hari ini kita mengenali pribadi Roh Kudus. Baik, saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen. Silakan buka hati dan pikiran, dan saya berdoa supaya Roh Kudus ini yang akan menyingkapkan dirinya kepada kita semuanya. Berbicara mengenai healing and blessing, itu berbicara mengenai kesembuhan dan berkat. Tetapi kemarin juga Roh Kudus menegur keras kepada saya bahwa kalau kita menginginkan sesuatu itu jangan sekedar menginginkan healing and blessing-nya saja. Kalau kita berbicara mengenai healing and blessing, jangan sekedar menginginkan healing and blessing-nya saja, tapi Roh Kudus mau kita mengalami bergaul karib dengan Dia. Healing and blessing itu boleh dibilang adalah konsekuensi. Amen. Kalau kita bergaul dengan pribadi yang satu ini, itu pasti ada healing and blessing. Itu suatu berkat anugerah yang pasti Dia berikan pada Bapak Ibu dan saya. Kuncinya bergaul karib dengan Dia. Ini doa saya. Haleluya. Nah, ini topik kita hari ini adalah Roh Kudus. Barangkali saya tidak menyampaikan semua, tetapi saya mau mengikuti Roh Kudus, mau saya ngomong apa. Nanti saya akan share PPT-nya, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Haleluya. Nah, yang kita pelajari kurang lebihnya satu Roh Kudus dalam konsep Allah Tritunggal. Fakta Alkitab bahwa Roh Kudus merupakan suatu pribadi. Roh Kudus dalam PL dan PB, Roh Kudus dalam diri dan hidup kita, artinya dalam kaitannya dengan healing and blessing. Nah, ini Roh Kudus dalam konsep Allah Tritunggal. Nah, ini saya ada catatan penting buat kita semuanya. Ini saya ambil dari bukunya Franz Errington. Ya, Franz L. Errington. Bukunya adalah Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta. Errington ini menyampaikan bahwa mengalami kehadiran Roh di dalamnya juga berarti mengalami kehadiran Allah Bapa dan Allah Anak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah berbeda, tetapi mereka tidak pernah dapat dipisahkan. Lalu berikutnya, Allah Bapa. Nah, ini gambarannya nih. Allah Bapa adalah penguasa yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah Anak adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia datang dan hidup di dunia sebagai sahabat dan sekutu kita. Namun Roh Kudus, pribadi yang satu ini, yang hari ini kita diskusikan adalah Allah di dalam kita. Apa salah dengar? Apa saya salah tulis? Tidak. Ya, Roh Kudus adalah Allah di dalam kita, di dalam saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu tidak hanya di atas kita yang mengendalikan kehidupan kita dan mengendalikan sejarah. Allah tidak hanya beserta kita yang berada di sisi kita selaku sahabat, tetapi Allah juga di dalam kita. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini kurang lebihnya. Kalau kita berbicara pribadi Roh Kudus dan kita berbicara Yesus, berbicara Bapa, kita tidak pernah bisa pisahkan dari Allah Tritunggal. Ini konsep yang perlu kita pahami sepenuhnya.
Karena Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu, tak terpisahkan. Nah, gambarnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Cara bacanya seperti ini. Bapa itu Tuhan. Amen. Anak atau Yesus adalah Tuhan. Amen. Roh Kudus adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau orang luar sana menyampaikan bahwa kita anak-anak Tuhan itu politeisme, menyembah tiga Allah, itu salah. Kita monoteisme, kita menyembah satu Allah, yaitu siapa? Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat, tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Jadi bacanya gitu, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Jadi Allah kita pribadinya tiga, tapi dalam satu hakikat. Mereka tidak mungkin pikirannya itu berbeda-beda. Oke, saya tidak lama-lama di sini. Buktinya apa? Di dalam Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, itu Yesus, maka penghakimanku itu benar. Merah itu Yesus. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia. Merah itu Yesus, biru itu saya gambarkan sebagai Bapa yang mengutus aku. Artinya pribadi yang berbeda. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Ini kesaksian ya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah itu Bapa mengurapi Dia dengan Roh Kudus, hijau itu Roh Kudus, dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah yaitu Bapa menyertai Dia. Alkitab menyatakan bahwa mereka adalah tiga pribadi tetapi satu. Berikutnya, ini bukti dari Alkitab. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi tepat tadi yang menyampaikan Roh Kudus adalah penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah siapa? Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Yesus. Nah, ini pribadi. Ya, dari bukti ini Allah kita tiga pribadi. Nah, ini ketika Yesus dibaptis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ke atas Yesus. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, Bapa yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita perlu ingat baik-baik, kita ajarkan ini, konsep ini kepada anggota GUL kita atau siapapun ya. Nah, karena ada yang berpandangan bahwa Bapa ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus, ya Bapa ya Roh Kudus, itu salah. Kalau ini yang terjadi, Yesus adalah Roh Allah, Yesus adalah Roh Kudus, berarti Yesus segera keluar dan ia melihat Roh Allah. Berarti seperti apa? Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus ngomong sendiri. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah konsep dasar. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk berikutnya. Ini akan membawa ke healing and blessing nanti. Fakta Alkitab bahwa Roh Kudus merupakan suatu pribadi. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan. Roh Kudus itu bukan sekedar pelengkap. Ya, tetapi Roh Kudus itu merupakan pribadi. Sama seperti Bapak Ibu dan saya, seorang pribadi. Ya, mengapa Roh Kudus disebut pribadi? Nah, apa ciri-cirinya pribadi? Cirinya, ya, dengan mengenali bahwa Roh Kudus sebagai pribadi, mulai hari ini kita akan memiliki sudut pandang yang benar dan kita akan bertindak secara tepat kepada Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus itu pribadi. Secara umum, yang disebut pribadi itu memiliki will atau keinginan. Ya, lalu juga memiliki intelektualitas atau akal, berpikir, mengetahui, beralasan, lalu juga memiliki emosi, memiliki perasaan. Karena itu ada Alkitab, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, karena Roh Kudus bisa berduka. Tapi duka citanya adalah duka cita ilahi, Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini Roh Kudus punya tiga-tiganya. Buktinya ini. Yang pertama, Roh Kudus mempunyai kehendak. Nah, ini buktinya. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu. Roh Kudus memiliki kehendak secara aktif, mempunyai inisiatif, membantu. Nah, kata membantu sendiri itu artinya secara aktif yang memiliki kehendak. Saya cepat saja. Kisah Rasul 16 ayat 6. Nah, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Nah, ini perjalanan Rasul Paulus. Ya, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus membantu, Roh Kudus bisa mencegah. Bapak Ibu pasti pernah mengalami berapa kali ketika kita mau mengambil suatu keputusan atau tindakan, pada saat itu kita seperti ada merasa bahwa jangan, pernah enggak? Saya yakin pernah, saya juga pernah. Ya, nanti kalau ada waktu saya akan ceritakan. Ya, tetapi Roh Kudus ini sangat lembut. Jadi Roh Kudus itu enggak kayak kita, Bapak Ibu, cerewetnya minta ampun. Doa, kalau kita itu cerewet, doa kepada Tuhan, baru doa. Itu kalau merasa mana belum dijawab, nanya terus, mana Tuhan, nanya terus, betul kan ya? Tapi Roh Kudus itu lembut, dia tidak memaksa, dia ngomong sekali, kita tidak dengarkan, dia ngomong 2 kali, sampai akhirnya suaranya semakin tidak terdengar. Nah, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Kita jangan sekedar mau kuasanya saja, tetapi terlebih lagi kita mau mengejar hadiratnya, pribadinya. Roh Kudus mempunyai kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama, memberikan karunia tiap orang secara khusus. Nah, itu dia, dikerjakan. Nah, ini bahasa Nah, dikerjakan ini bahasa aslinya, bahasa Yunani, energeo. Ya, barangkali energi gitu ya, sebuah kuasa. Tapi ini energeo artinya to affect, mempengaruhi, seperti itu. Show oneself, operatif, menunjukkan ya sebuah tindakan atau operasi seseorang secara aktif, itu loh. Ya. Nah, perhatikan, nanti Bapak Ibu boleh buka 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10-nya. Nah, di situ Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Nah, kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia ini, kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia ini, kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia ini, gitu ya. Jadi inisiatif siapa? Inisiatif Roh Kudus. Amen. Setiap orang berbeda-beda. Jangan kejar apa pemberiannya itu loh, ibaratnya, tapi kejar pribadinya. Nanti karunia itu akan dilimpahkan kepada kita. Amin ya. Camkan ini ya, ayat 8 dan ayat 10. Lalu Roh Kudus itu memiliki perasaan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena apa? Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu dan saya ada iri hati misalnya, kepahitan, marah, permusuhan, nafsu, benci ya, atau yang positif, kasih, sukacita, iman, pengharapan, Roh Kudus tahu dan dia bisa merasakan itu. Dia bisa ikut bersukacita dan dia bisa ikut dukacita ilahi, tapi seperti itu ya. Nah, bahasa Indonesia masa kini, Efesus 4 ayat 30. Ini lebih jelas ini. Janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Nah, ini dia ya. Nah, saya agak lama di sini. Roh Kudus memiliki perasaan. Tolong jangan dukakan dia. Tolong jangan sedihkan hatinya. Tolong jangan sedihkan perasaannya. Haleluya. Berikutnya, Roh Kudus mempunyai akal. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini dia. Roh Kudus punya akal. Roh Kudus bergerak sinergi seiring dengan Bapa. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dia punya maksud. Nah, kata Roma ini ya. Nah, bahasa Inggrisnya adalah the mind. Bahasa aslinya phronema.
what one has in the mind, apa yang dimiliki seseorang dalam pikirannya. Maksud itu maksudnya, the thoughts and purpose, pikiran dan tujuan Roh Kudus punya. Roh Kudus punya ketiga hal ini. So mulai hari ini, Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya, kita hargai, kita kasihi, kita sayangi, karena dia begitu lembut. Amen. Mulai hari ini dia ada dalam diri kita. Jangan kita, ibaratnya itu jangan kita cuekin gitu loh. Ajak komunikasi, karena dia adalah pribadi Allah yang ada dalam diri kita. Oke, selanjutnya. Nah, Roh Kudus ini apakah hanya di perjanjian baru saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita mau lihat bagaimana demonstrasi kuasa Roh Kudus, supaya kita tahu nanti kalau dia memanifestasikan kuasanya melalui healing and blessing, begitu luar biasa.